Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang elemen dan prosedur sistem informasi akuntansi. Kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Petra Holibright, kedua Rizal, ketiga Abdul Hamid, dan keempat Adam Ahmad. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Rizal. Terima kasih. Baik, di sini saya Rizal akan menjelaskan tentang elemen dan prosedur sistem informasi akuntansi. Sebuah sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dilaksanakan secara manual dengan menggunakan alat bantu komputer atau kombinasi antara keduanya. Meskipun demikian, tugas pokok yang dilaksanakan oleh sebuah sistem informasi akuntansi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis secara efektif dan efisien. 2. Menghasilkan informasi yang bermanfaat dan membuat keputusan. 3. Menyelenggarakan prosedur pengendalian intern untuk menjamin daya andal informasi yang dilaksanakan atau yang dihasilkan dan untuk menjaga aktivitas organisasi. Oke, lanjut. Yaitu fungsi utama SIA. Yang pertama, menciptakan aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Kedua, mengendalikan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengelola data secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengamankan data, informasi, dan aset perusahaan. Yang kelima, menyajikan informasi terpercaya untuk mengambil keputusan. Oke, itu tentang fungsi utama SIA. Baik, saya akan mengalihkan tentang materi ini kepada Adam Ahmad. Nama saya Adam Ahmad, saya akan melanjutkan materi ini. Prosedur dan dokumen. Prosedur dan dokumen, salah satu fungsi SIA adalah mengolah data secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan fungsi ini dibutuhkan prosedur dan dokumen. Langkah utama dalam mengolah data adalah 1. Merekam data ke dalam dokumen transaksi. 2. Mencatat data ke dalam jurnal secara kronologis. 3. Memposting data pada buku jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. Untuk memilah data berdasarkan kelompoknya atau jenis rekeningnya. Oke, saya lanjut. Contoh-contoh kebutuhan informasi. Aktivitas pengelolaan modal. Untuk kebutuhan informasi proyeksi arus kas, laporan keuangan performa. Berikutnya aktivitas pembelian gedung dan perlengkapan. Untuk kebutuhan dana, harga, analisis pasar, dan peraturan pajak. Berikutnya aktivitas rekrutmen dan pelatihan SDM. Untuk deskripsi tugas, sejarah pelamar, dan keterampilan pelamar. Berikutnya aktivitas pembelian persediaan. Untuk analisis pasar, status persediaan, kinerja pemasok, dan pembayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, saya akan menjelaskan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern, salah satu fungsi SIA adalah untuk menciptakan pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern adalah sistem yang dirancang untuk memastikan beberapa hal sebagai berikut. Kendala laporan. Yang pertama, laporan manajerial dan laporan keuangan. Kedua, keamanan aset dan laporan. Ketiga, efektivitas dan efisien kegiatan organisasi. Kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan segala peraturan serta hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Petra Holibright. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pokok pengendalian intern. Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen. Pemisahan fungsi mencakupi pertama yaitu fungsi otoritas, kedua fungsi pencatatan, dan ketiga yaitu fungsi penyimpanan. Selain itu juga ada untuk kendalaan laporan.
mencakupi laporan material dan laporan keuangan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.